Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Kisah diceritakan bahwa dulu jauh sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada seseorang yang di masanya sangat dikenal karena prestasi kejahatannya yang dibilang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ia telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh agama. Namun tiba-tiba atas izin Allah hati orang tersebut tergerak dan dia ingin bertaubat. Hanya saja ia masih bimbang apakah ada peluang baginya untuk kembali ke jalan kebaikan ataupun tidak. Maka atas saran dari orang-orang yang ada di sekitarnya, ia pun kemudian menemui seorang rahib, seorang pendeta untuk menanyakan hal itu. Singkat cerita, ketika ia tiba di tempat kediaman sang rahib, sang pendeta, ia pun menceritakan apa yang menjadi persoalan hatinya, apa yang menjadi kegundahannya dan keinginannya untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya di masa-masa yang lampau. Sang rahib kemudian bertanya kepadanya, "Memang apa yang telah kau lakukan di masa-masa lampau yang membuat hatimu kemudian menjadi tergerak untuk bertaubat?" Lelaki itu pun kemudian menjawab bahwa dia telah membunuh nyawa orang sebanyak 99. Apakah perbuatannya itu bisa diampuni dan apakah dia masih punya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar? Demi mendengar jawaban dari lelaki itu, sang rahib pun spontan berkata, "Dengan engkau membunuh 99 orang, maka bagimu tidak ada jalan lain. Dan tempat yang paling tepat bagimu adalah neraka." Lelaki itu pun sangat kecewa sekaligus marah. Betapapun ia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kesalahan yang sangat besar, tetapi cara sang rahib, cara pendeta itu menyikapi apa yang diceritakannya telah sangat-sangat melukai perasaannya. Sehingga walaupun hatinya sesungguhnya telah melembut karena keinginannya untuk bertaubat, tapi jiwa jahatnya belum benar-benar menghilang dari dirinya. Sehingga akhirnya tanpa banyak bicara, ia pun mengambil pisaunya dan membunuh sang rahib sehingga genap menjadi 100 nyawa tidak bersalah yang melayang di tangannya saat itu. Tetapi meskipun demikian, sesungguhnya jauh di lubuk hatinya, panggilan ilahiyah untuk bertaubat itu masih saja terus mengganggu dalam perasaan dan pikirannya. Hanya saja dia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Sampai suatu ketika diceritakan ada orang yang menyarankan kepadanya untuk menemui seorang alim di suatu tempat, dan ia pun segera menuju ke sana untuk menceritakan apa yang menjadi persoalan hidupnya. Ketika tiba di tempat tinggal sang alim, ia pun kemudian menceritakan jalan hidupnya, termasuk ketika ia akhirnya menggenapkan pembunuhannya yang ke-100 pada diri seorang rahib, kepada diri seorang pendeta, dan tentu saja ia pun menceritakan keinginannya
untuk bertaubat dan kembali kepada jalan kebenaran. Setelah mendengar cerita itu, berbeda dengan sang rahib, sang alim yang bijak itu pun kemudian berkata, "Oh, tentu saja bisa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi niat keinginan seseorang untuk bertaubat. Tetapi bagimu pertama yang harus kamu lakukan, tinggalkanlah tempat tinggalmu, karena di sana itulah kamu berbuat maksiat. Pergilah ke suatu tempat yang tidak akan menghalangimu dari bertaubat kepada Allah." Maka atas saran dari sang alim, pria itu pun pergi ke kota lain yang di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Dan atas saran dari sang alim itu pula, dia pun lantas segera bergegas menuju kota yang dimaksudkan oleh sang alim. Tetapi di tengah-tengah perjalanan Allah berkehendak lain, karena belum juga ia sampai di kota tujuannya, kematian telah datang menjemputnya. Maka setelah itu datanglah 2 malaikat untuk menjemput jiwa lelaki itu. 2 malaikat itu, yang satu adalah malaikat rahmat dan yang satunya lagi adalah malaikat azab atau malaikat siksa. Kedua malaikat itu pun berdebat dan saling bertengkar satu sama lain, masing-masing merasa bahwa dirinya adalah yang paling berhak untuk membawa jiwa lelaki itu. Sang malaikat rahmat berkata, "Sungguh ia telah berjalan kepada Allah dengan sepenuh hatinya, maka dia adalah bagianku." Sebaliknya malaikat azab berkata, "Oh tidak, ia adalah bagianku, karena ia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Justru kejahatannya lah yang bertumpuk-tumpuk." Mereka berdua terus saja beradu argumentasi, sampai akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga untuk menjadi hakim bagi keduanya. Maka setelah masing-masing mengajukan pendapatnya, malaikat yang ketiga pun berkata, "Ukurlah jarak 2 kota itu dari tempat kematiannya. Mana yang lebih dekat, maka ia termasuk dalam golongannya." Akhirnya setelah berembuk dan mereka sepakat, keduanya pun mulai mengukur jarak di antara kota yang satu yang menjadi tujuan awalnya, tempat asalnya, dengan kota yang menjadi tempat tujuannya. Dan ternyata setelah diukur, kota kebaikan yang dituju oleh lelaki itu ternyata lebih dekat, hanya 1 jengkal saja dari kota maksiat yang ditinggalkannya. Maka jiwanya pun saat itu dibawa oleh malaikat rahmat dan ia memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa sebenarnya lelaki itu belum jauh meninggalkan kota maksiat, tetapi karena Allah memang berkehendak untuk mengampuninya, maka atas izin Allah dari tempat kematiannya itu, kota kebaikan pun dipanggil mendekat dan kota maksiat pun dihalau oleh Allah menjauh hingga atas izinnya jarak keduanya hanya selisih 1 jengkal saja dan lebih dekat kepada kota kebaikan. Senada dengan kisah tersebut, sebagaimana diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa di zaman Nabi dulu ada pula seorang sahabat dari kaum Ansor yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman, yang saking takutnya ia kepada Allah atas dosa yang secara tidak sengaja telah diperbuatnya, dan saking malunya ia kepada Nabi, ia pun memilih untuk lari dan kabur dari sisi Rasulullah. Dan hampir selama 40 hari lamanya ia pun memilih untuk tinggal di sebuah gunung yang berada jauh di antara Mekah dan Madinah. Singkat cerita, atas perintah Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mencarinya. Dan ketika akhirnya Tha'labah ditemukan, Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad,
sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan dia berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah jaminan dari Allah bagi orang-orang yang mau bertaubat, bahwa jika ada seorang hamba Allah yang berbuat dosa, seberat dan sebesar apapun dosanya, asalkan ia tidak berputus asa dari rahmat Allah dan dia mau menyadari kesalahannya serta mau memohon ampun atas dosa-dosanya, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepada dirinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.